Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka, sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Oh, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Oh,
Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun lewat penuh arti. Entah apa makna waktu bagi perjalanan ini. Dan kini, apa yang selama 3 tahun kita jalani, semuanya akan berakhir. Betapa adilnya Tuhan menciptakan pertemuan dan perpisahan. Kini, sepi mulai menghampiri, menyeruak dalam pekatnya udara pagi, lari menyongsong belayan kabut yang tersembunyi di pucuk-pucuk mimpi. Semua telah berlalu. Hari ini dan esok, tak ada lagi langkah kaki itu, tak ada lagi kedisiplinan itu, tak ada lagi kata-kata bijakmu yang selalu membuatku terinspirasi. Tak ada lagi kebaikan dan ketulusan bagi yang rela berbagi ilmu. Tak ada lagi senyum dan candaan para sahabat. Tak ada lagi kebersamaan kita untuk berjuang meraih mimpi. Tak ada lagi keramaian di kantin, dudung dan nenek yang selalu diserbu saat jam istirahat. Tak ada lagi candaan saat upacara. Tak ada lagi tamparan atau pukulan yang melayang dari guru-guru yang menghentikan kelakuan nakal kita. Tak ada lagi hukuman ketika telat datang ke sekolah. Tak ada lagi aksi memanjat dinding ketika telat agar bisa masuk ke sekolah dan belajar. Tak ada lagi kisah cinta yang kadang menyakitkan dan menggelegar. Tak ada lagi kepanikan karena belum mengerjakan tugas. Tak ada lagi nongkrong sebelum pulang ke rumah masing-masing. Tak ada lagi kepulan asap yang terlontar dari mulut sang penghisap tembakau. Tak ada lagi suasana konsentrasi belajar yang tinggi. Tak ada lagi candaan yang bisa berujung pertengkaran. Tak ada lagi bolos saat pelajaran. Tak ada lagi salat berjamaah yang terkadang sambil bercanda. Tak ada lagi razia rambut hingga kabur-kaburan layaknya buronan. Dan tak dapat kembali kami merapikan baju ketika baju ini tak rapi. Kini hanya sepi yang merasuki kita bersama, lembaran kenangan cerita masa lalu. Itu semua yang akan kita kenang di masa tua nanti, yang akan kita ceritakan pada anak cucu kita nanti, yang membuat kita kangen akan masa-masa di sekolah. Entah kenapa, setiap hari selalu ada hal yang membuat kita tertawa. Kadangkala juga ada hal yang bisa membuat kita menangis dan sedih. Namun itu semua tak akan bisa kita rasakan lagi setelah berpisah. Tak bisa lagi kita dengar suara tawa teman-teman yang selalu membuat ricuh dan rusuh. Tak bisa lagi kita lihat tingkah lucu teman-teman yang selalu membuat kita tertawa ataupun kesal. Sobat, kenanglah hari ini, hari yang tak akan bisa terulang lagi. Ucapkan apa yang ingin kalian ucapkan. Makan,
jika ada kesalahan terhadap sesama teman. Ungkapkan jika ada cinta terpendam, bukan dendam yang berkepanjangan. Perpisahan bukanlah segalanya. Perpisahan bukan berarti kita tak akan bertemu lagi. Berjanjilah teman, jika suatu saat nanti kita dipertemukan lagi, kita telah menjadi orang yang sukses. Jangan lupakan alma mater abu-abu kita yang penuh kenangan. Sobat, ukirlah prestasimu. Buatlah bangga orang tuamu. Sambut masa depan cerahmu. Persatukan semua dalam erat genggaman dan tetaplah berlari, mengejar asa penuh arti yang telah terukir di dalam hati di setiap langkah kakimu, menuju warna pelangi di senja hari. Kejarlah seluruh cita-citamu, dan jangan pernah menyerah untuk mendapatkan yang kalian mau. Berikan senyuman terbaikmu ketika lulus nanti. Seketika, keadaan tidak bisa dirubah. Setiap suka dan duka terlewat begitu saja. Setiap canda dan tawa terlewat hanya karena satu kata. Entah mengapa, setiap berjumpa harus berpisah. Teringat saat satu kaki melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat wajah-wajah yang indah. Terdengar suara-suara merdu yang mengiringi langkah ini sampai menuju kursi. Perlahan-lahan, satu persatu menghampiri, mengajak untuk berbicara. Berbicara dengan asyiknya, hingga terdengar satu bunyi yang harus menghentikan obrolan itu. Teman, tak terasa perpisahan sudah di depan mata. Padahal masih merasa baru duduk di kelas 12. Jangan bersedih, teman. Percayalah, hati kita akan selalu terikat. Persaudaraan kita akan lebih dekat. Semakin jauh tubuhmu bergerak, hatimu pun semakin lebih dekat. Teman, janganlah terlalu bersedih. Marilah kita berbagi, karena kita akan menemukan suasana yang baru. Bukan lagi di sini, tapi di sana. Cukuplah kenangan yang kita tanam akan menjadi kenangan yang tumbuh subur, karena siraman sukacita di balik kebersamaan. Teman, perpisahan bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal
seberapa kuatkah kita akan melanjutkan hidup di masa yang akan datang. Terima kasih teman. Kalian telah rela meneteskan keringat. Terima kasih telah rela berkorban. Terima kasih telah melapangkan hatimu. Dan terima kasih telah menjadi bagian indah dalam hidup kita. Terima kasih. Kalian adalah pahlawan pencipta kebersamaan. Sahabat, kau teramat berarti bagiku. Kau selalu menjadi tempat di mana aku selalu dimengerti. Kau selalu menjadi warna. Wahai sahabat, perpisahan sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan saling melepaskan. Kita tidak akan pernah lagi bertatap wajah. Waktu berjalan begitu cepat. Kemarin rasanya ku tahu namamu, menjadi teman sekelasku. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah karena langit telah memberiku bintang yang selalu bercahaya. Kau adalah bintang yang indah. Pada akhirnya kita harus berpisah. Sebagaimana dulu kita bertemu, tertawa bersama, menangis, dan bermain bersama. Bukankah perpisahan itu terjadi karena ada pertemuan? Sebentar lagi, semua itu akan menjadi fiksi. Kenangan yang kita lalui hilang di telan waktu. Semua cerita kita tamat di pucuk kertas. Aku harus ikhlas. Ikhlas melepaskanmu, sahabat. Ikhlas bukan berarti melupakan. Karena jujur, aku tidak pernah berniat untuk mengusirmu dari pikiranku. Di sekolah ini kita bertemu. Juga di sekolah ini kita berpisah. Kita bertemu karena takdir. Berpisah juga karena takdir. Perpisahan ini hanyalah awal dari sebuah tujuan. Tujuan hidup yang kita bangun menjadi sebuah cita-cita. Kalian tak akan terlupa. Nama kalian akan selalu ada di sini, di hati. Terima kasih sekolahku. Terima kasih temanku. Terima kasih guruku. Sahabat, begitu banyak kenangan yang kita lalui. Kebahagiaan yang selalu kita rasa bersama sebentar lagi akan direnggut oleh Sang Maha Kuasa. Tawa dan canda terdengar lepas di semua bahagiaku. Tangis pun mengalir pula di setiap dukaku. Kurasakan beban itu bukan apa-apa selagi bisa kita berbagi dalam suka dan sedih. Tuhan begitu baik karena menghadirkan sahabat-sahabat yang telah bersemayam malaikat di jiwanya. Kini aku tahu mengapa Tuhan memilihmu hadir di antara tawa dan tangisku. Engkau adalah pilihan dari kehendak-Nya. Sahabat, waktu terus berjalan. Itu artinya kita harus melangkah terus ke depan. Aku takut
Aku takut hari itu akan segera datang. Aku benci hari itu. Hari di mana perpisahan telah tiba. Rasanya tak sanggup jika nanti aku harus berpisah dengan kalian. Terdengar lebay, mungkin. Tapi sungguh, yang ku bilang itu benar adanya. Tapi aku tak boleh egois. Tak bisa memaksakan kehendakku untuk kita selalu bersama. Karena kalian tentu punya kehidupan sendiri dan cita-cita yang harus kalian gapai. Sama halnya denganku. Dan aku berharap semoga di hari esok kita akan berjaya meraih cita-cita yang diharapkan bersama doa yang akan mengiringi kita. 3 tahun, 36 bulan, 144 minggu, dan 1008 hari. Rasanya belum puas aku menikmati hari-hari dengan kalian. Tak ada yang tak membekas saat-saat kita bersama. Semua teramat mengenang. Apakah kalian masih ingat? Kita pernah tertawa bersama. Kita pernah saling berbagi. Kita pernah saling menyayangi. Kita pernah saling membela ketika salah menghampiri di antara kita. Semua terekam dalam pribadi masing-masing. Banyak hal yang kita lakukan pada masa itu, jungkir balik persahabatan, bahkan percintaan. Saat guru marah, saat telat sekolah, telat upacara, cabut sekolah, suasana kelas yang seperti pasar, bernarsis ria bareng teman-teman, kisah romantis, cinta lokasi, ataupun dikhianati. All perkenalan yang indah berlanjut ke dalam sebuah persahabatan yang mendominasikan cerita cinta terasa begitu indah. Saat ujian demi ujian bermunculan, tetap berusaha memberikan yang terbaik. Segala konflik persahabatan bermunculan. Inilah arti persahabatan sedang diuji. Sahabat sejati tak akan pernah mati. Ujian demi ujian kita lalui bersama. Kita atasi dengan berbagi. Walaupun berbeda, tapi kita tetap satu. Ya satu tujuan, yaitu lulus. Sebuah pilihan yang indah berakhir dengan perpisahan. Semua begitu nyata saat kelulusan itu, seperti membelah dua dunia, memisahkan kita, mengakhiri cerita kita di sekolah tercinta itu, menutup lembaran terakhir buku kenangan itu. Kini hanya menjadi kenangan manis, terukir berjuta-juta kenangan di dinding sekolah. Tiap sudut sekolah memiliki cerita. Gerbang yang dulu selalu menyapa selamat datang di kala pagi. Pulang sambil bermain, sapa dan canda tawa teman berseragam tak akan terdengar lagi. Dentikan detik berputar begitu cepat, mengalahkan pusaran angin tornado, mengalahkan kuatnya demuran ombak di laut. Apakah kehangatan itu akan hilang terbawa angin? Apakah kebersamaan itu akan hilang terkikis oleh deburan ombak? Akankah masa itu akan kembali kurasakan? Masa itu, antara persahabatan dan percintaan, menyajikan kisah romantis klasik untuk dikenang. Namun, seiring derap langkah yang kita atur bagai barisan, menuju titik pusat dari segala keinginan, meninggalkan coretan cerita manis yang telah kita teguk, akankah kita melupakannya? Akhir masa putih abu-abu, hari yang kutakutkan akan tiba. Hanya tinggal hitungan jari, hari yang akan meneteskan air mata bahagia dan kesedihan. Bahagia karena kabar baik akan tiba.
kesedihan. Kesedihan karena keluarga kami akan terpisah. Tak ada lagi kenakalan, kekonyolan, dan kekompakan. Tak ada lagi rasa melindungi. Hanya akan ada kenangan dalam kalbu. Karena kami akan memilih jalan hidup masing-masing. Dan kami akan berkumpul kembali setelah menjadi manusia yang sesungguhnya. 3 tahun telah kita bersama jalani kisah yang indah, bersama telah dilalui semua suka duka telah kita rasa. Bro, pesannya untuk 3 tahun. Kejarlah cita-citamu sebagaimana engkau kejar cintamu. Pesan saya untuk kalian semua, jangan pernah memberitahu seseorang karena mungkin seseorang itu sukanya cuma tempe. Respect your time as respect your friends. Hargai waktumu seperti kamu menghargai temanmu. Ketika kita Bro, apa pendapatmu jika ada teman yang menjatuhkanmu? Teman yang menjatuhkanku, bodoh amat. Dia itu bagaikan virus corona. Dia tak bisa menjatuhkan diriku sendiri, malah mengajak teman lainnya. Maaf ya, seorang prajurit tidak bisa dilumpuhkan dengan 1000 binatang. Dar. Dengan serius, berbisnislah dengan bahagia. Aku gak suka ya sama kamu. Nama aku. Ada saatnya kita harus bertindak, ada saatnya kita harus diam dan Aku lah apian. Waktu sekolah adalah memori. Saran saya selama di masa Trenggalek, saya bisa bergabung sama teman-teman, bisa canda tawa selama 3 tahun biar penuh kasih sayang. Masuk madrasah itu baik, tapi temannya kok aneh-aneh ya. Jangan baca di belakang aku ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami rasakan untuk kalian rasakan. kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Awali dari kesusahan menjadi kesenangan. Jangan menyanyiakan waktu. Gunakan waktumu untuk mengejar citamu dan impianmu. Bagaimana kesan selama 3 tahun ini? Jangan nikah dulu, nikmati hidup sebaik mungkin. Selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata mata. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa tidak ada yang namanya. Ada saatnya kita harus bertindak, ada saatnya kita harus diam dan Peraturan yang mengatur kita. Tetapi kita menjadikan peraturan menjadi tidak teratur. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Teman-teman pada bangsat lah, teman-teman pinter lah, lagi teman-teman gibah, satu anggun mana? Lemah. Ada semua pada barucin kayak anjing. Tak sakit, dan bisa rehat, cantik-cantikan pas pelanggan, dan tidur waktu jam pelajaran. Sebentar lagi semua itu akan menjadi kenangan. Jangan lupa kita lupakan mantan. Mau bekerja semoga lekas mendapat pekerjaan. Yang masuk mau masuk universitas semoga dapat yang diinginkan. Dan semoga tidak ada yang lupa ketika kita sudah berpisah. Masih kangen karena aku. Buat kalian, terima kasih buat waktunya. Ingat, dari siswa untuk siswa kembali. Tetap barbar dan selalu semangat. Gak asik namanya. Alah, udah amat. Masa di dunia ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. akan ada saatnya kita akan bertemu. Apa pendapatmu tentang perpisahan? Apa ya? Intinya di dunia ini pastinya kita akan berpisah. Tetapi jangan jadikan perpisahan ini sebagai akhir dari pertemanan kita. Tetapi jadikan perpisahan ini sebagai tanda awal menuju pertemuan kita.
adik. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan dirimu dan diriku akan berpisah. Namun harus ku relakan kini untuk dirimu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku ini bukan keinginanku. Jangan lupakan masa-masa indah kita, biar jadi kenangan. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja, mungkin ini yang terbaik darinya. 1000 hari lebih terjajaki, ada banyak senyum tercipta di antara riangnya siang dan pemarangnya malam. Setelah lama merendah hari mengusung mimpi, berat rasa aku lepaskan. Selamat tinggal cerita indah. Maafkan aku setulus hatimu, kepergian diriku ini bukan keinginanku. Jangan lupakan masa-masa indah kita, biar jadi kenangan. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja, semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
Untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu, peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tidak bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gue sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gue memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal gak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impian. Sebagian temen gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara. Dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet.
gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyuman. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang udah kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu, di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukung. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah, berusaha sekeras yang kamu bisa, perbaiki semua kekuranganmu, dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu, yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu, tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut, atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan, dan berusaha bangkit dari keterpurukan? Dan berdoalah, minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, kami bangga padamu.